Hai semuanya. Ada saatnya kita merasa lelah bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, bukan karena perjalanan hidup yang terlalu panjang, tetapi karena pikiran kita tidak pernah benar-benar berhenti. Tubuh mungkin sedang duduk diam, tetapi di dalam kepala ada begitu banyak hal yang terus berjalan. Kita memikirkan masa lalu yang tidak bisa diubah, mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi, memikirkan pendapat orang lain, memikirkan apakah langkah yang kita ambil sudah benar. Bahkan terkadang kita merasa bersalah hanya karena ingin beristirahat. Padahal, manusia bukan mesin yang harus selalu kuat setiap waktu. Ada batas yang perlu kita pahami, ada rasa lelah yang perlu kita dengarkan, dan ada beban yang sebenarnya tidak harus terus kita bawa. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari cara untuk menjadi lebih kuat, sampai lupa bahwa salah satu bentuk kekuatan terbesar adalah mampu melepaskan sesuatu yang membuat hati kita berat. Kita sering diajarkan untuk bertahan, mengejar, membuktikan diri dan tidak menyerah. Semua itu memang penting, tetapi ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu kita juga perlu tahu kapan harus berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita begitu lelah? Bukan hanya lelah karena aktivitas, tetapi lelah karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu perlu kita pikirkan. Banyak orang merasa kehabisan energi bukan karena hidup mereka terlalu buruk, tetapi karena mereka membawa terlalu banyak beban yang tidak terlihat. Mereka membawa kekecewaan lama, membawa perkataan orang lain yang menyakitkan, membawa rasa takut gagal, membawa standar yang terlalu tinggi, dan membawa keinginan untuk selalu terlihat baik di mata semua orang. Semua itu memang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi terasa berat di dalam diri kita sendiri. Seperti membawa tas yang penuh batu setiap hari. Lama-lama, langkah menjadi lambat. Bukan karena jalan yang dilalui terlalu sulit, tetapi karena beban yang dibawa terlalu banyak. Coba bayangkan jika setiap hari kita membawa barang yang tidak berguna di dalam tas. Ada benda yang sudah rusak, ada benda yang tidak pernah digunakan, ada benda yang hanya mengingatkan pada masa lalu yang menyakitkan. Apakah kita akan terus membawanya? Tentu tidak. Kita akan mengeluarkan benda-benda itu agar perjalanan menjadi lebih ringan. Begitu juga dengan kehidupan. Ada banyak hal yang perlu kita lepaskan agar hati menjadi lebih tenang. Tidak semua pikiran harus dipelihara. Tidak semua masalah harus dibawa sampai berhari-hari. Tidak semua perkataan orang harus menjadi ukuran nilai diri kita. Terkadang yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tetapi cara kita terus mengulang masalah itu di dalam pikiran. Sebuah kejadian mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi kita bisa mengingatnya selama berbulan-bulan. Satu perkataan seseorang mungkin hanya keluar sekali, tetapi kita mengulangnya berkali-kali dalam kepala. Kita menyakiti diri sendiri dengan memutar kembali sesuatu yang sebenarnya sudah berlalu. Padahal waktu terus berjalan, tetapi pikiran kita masih tertinggal di tempat yang sama. Kita perlu memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir tentang kita. Kita tidak bisa memastikan semua orang menyukai kita. Kita tidak bisa membuat semua rencana berjalan sempurna. Kita tidak bisa menghapus semua kesalahan yang pernah terjadi. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana cara kita merespon semuanya. Ketenangan bukan datang ketika semua masalah hilang. Ketenangan datang ketika kita belajar menerima bahwa hidup memang memiliki masalah. Banyak orang menunggu hidup menjadi sempurna baru ingin merasa bahagia. Mereka berkata, nanti kalau sudah berhasil, nanti kalau sudah punya banyak uang, nanti kalau semua orang menghargai kita, baru kita bisa tenang. Tetapi seringkali waktu itu tidak pernah benar-benar datang, karena setelah satu masalah selesai, akan muncul masalah lainnya. Hidup memang seperti itu, bukan tempat di mana semua kesulitan menghilang, tetapi tempat di mana kita belajar menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kesulitan. Melepaskan kelelahan bukan berarti kita menyerah. Banyak orang salah memahami arti melepaskan. Mereka mengira melepaskan berarti tidak peduli, berhenti berusaha atau menjadi seseorang yang tidak memiliki tujuan. Padahal melepaskan adalah cara kita menjaga diri agar tetap mampu berjalan. Seseorang yang terlalu lama memegang sesuatu yang berat akan merasa tangannya sakit, bukan karena benda itu tidak penting, tetapi karena tubuhnya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Begitu juga dengan hati dan pikiran kita. Ada masa ketika kita harus menerima bahwa tidak semua perjuangan harus dilakukan dengan cara memaksa diri. Kadang kita terlalu keras kepada diri sendiri. Kita memberikan toleransi kepada orang lain, tetapi tidak memberikan sedikit pun kebaikan kepada diri sendiri.
Ketika orang lain melakukan kesalahan, kita bisa memahami. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung menghukum diri sendiri dengan pikiran negatif. Kita berkata bahwa kita tidak cukup baik, kita terlambat, kita gagal, atau kita tidak akan pernah bisa berubah. Padahal manusia memang belajar melalui kesalahan. Bayangkan jika seorang anak kecil baru belajar berjalan. Ketika dia jatuh, apakah kita langsung mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan? Tentu tidak. Kita akan membantunya berdiri, menyemangatinya, dan membiarkannya mencoba lagi. Lalu mengapa ketika diri kita sendiri jatuh, kita justru menjadi orang pertama yang menghancurkan semangat kita? Mengapa kita begitu mudah memaafkan orang lain, tetapi begitu sulit memaafkan diri sendiri? Mungkin sudah waktunya kita berbicara kepada diri sendiri dengan lebih lembut. Bukan berarti memanjakan diri atau mencari alasan untuk tidak berkembang, tetapi memberikan ruang agar kita bisa tumbuh tanpa terus dihantui rasa bersalah. Kita semua sedang menjalani proses masing-masing. Ada yang sedang berjuang membangun kehidupan, ada yang sedang menyembuhkan luka lama, ada yang sedang mencari arah, dan ada yang sedang mencoba bertahan melewati hari-hari yang terasa berat. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Salah satu sumber kelelahan terbesar adalah ketika kita terus melihat kehidupan orang lain dan berasa tertinggal. Kita melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, keberhasilan mereka, tetapi kita tidak melihat perjuangan yang mereka lalui. Kita membandingkan halaman pertama kehidupan kita dengan halaman akhir kehidupan orang lain. Akhirnya kita merasa kurang, padahal sebenarnya kita hanya memiliki waktu dan jalan yang berbeda. Setiap orang memiliki musimnya sendiri. Ada masa untuk tumbuh, ada masa untuk belajar, ada masa untuk kehilangan, dan ada masa untuk memulai kembali. Tidak semua pohon tumbuh dengan kecepatan yang sama. Ada yang cepat tinggi, ada yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menguatkan akar. Tetapi selama tetap tumbuh, semuanya memiliki nilai. Begitu juga dengan kita. Lambat bukan berarti gagal, berhenti sebentar bukan berarti kalah, beristirahat bukan berarti menyerah. Seringkali kita merasa harus terus bergerak karena takut tertinggal. Kita takut jika berhenti sebentar, orang lain akan melewati kita. Kita takut jika mengambil waktu untuk diri sendiri, kesempatan akan hilang. Tetapi kadangkala justru karena terlalu terburu-buru, kita kehilangan hal yang lebih penting, yaitu kesehatan pikiran, kedamaian hati, dan kemampuan menikmati perjalanan. Hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kondisi kita ketika sampai di sana. Apa gunanya mencapai banyak hal jika sepanjang perjalanan kita kehilangan diri sendiri? Apa gunanya mendapatkan pengakuan dari banyak orang jika di dalam hati kita merasa kosong? Apa gunanya terlihat kuat jika sebenarnya kita sudah terlalu lama memendam kelelahan? Kita perlu belajar bahwa nilai diri kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil kita capai. Kita tetap berharga bahkan ketika sedang beristirahat. Kita tetap memiliki makna meskipun sedang mengalami kegagalan. Kita tetap pantas mendapatkan kasih sayang meskipun belum menjadi versi terbaik dari diri kita. Seringkali kita berpikir bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika semua masalah selesai. Padahal kenyataannya, masalah akan selalu datang dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu persoalan berakhir, persoalan lain bisa muncul tanpa kita duga. Jika kebahagiaan terus ditunda sampai semua keadaan menjadi sempurna, kemungkinan besar kita akan terus merasa lelah. Karena itu, mungkin yang perlu diubah bukan keadaan hidup kita terlebih dahulu, melainkan cara kita memandang hidup itu sendiri. Kita tidak harus memenangkan semua perdebatan. Kita juga tidak harus menjelaskan diri kepada semua orang yang salah faham. Ada kalanya diam adalah bentuk ketenangan yang paling berharga. Tidak semua tuduhan harus dibalas. Tidak semua komentar harus ditanggapi. Tidak semua orang harus mengerti alasan di balik setiap keputusan yang kita ambil. Semakin dewasa seseorang, biasanya semakin sedikit energi yang dihabiskan untuk meyakinkan orang lain. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena sadar bahwa waktu dan ketenangan jauh lebih berharga daripada berusaha mendapatkan pengakuan dari semua orang. Beban pikiran seringkali muncul karena kita ingin mengendalikan sesuatu yang memang bukan bagian kita. Kita ingin orang lain berubah sesuai harapan. Kita ingin keadaan berjalan persis seperti rencana. Kita ingin masa depan memberikan kepastian. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan semua itu. Hidup selalu memiliki ruang untuk kejutan, perubahan, dan ketidakpastian. Ketika kita terus memaksa semuanya harus sesuai keinginan, rasa lelah akan semakin besar. Sebaliknya,
Ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa diatur, hati perlahan menjadi lebih ringan. Ada kalimat sederhana yang layak terus diingat, yaitu tidak semua hal pantas mendapatkan tempat di dalam pikiran kita. Banyak sekali hal yang sebenarnya hanya lewat sesaat, tetapi kita justru mengundangnya tinggal begitu lama. Sebuah komentar negatif, tatapan sinis seseorang, kesalahan kecil yang terjadi bertahun-tahun lalu. Semua itu terus memenuhi ruang di kepala kita. Akibatnya, pikiran menjadi penuh dan tidak lagi memiliki tempat untuk hal-hal baik. Bayangkan pikiran seperti sebuah rumah. Jika rumah itu dipenuhi barang-barang yang sudah rusak, berdebu, dan tidak pernah digunakan, tentu akan terasa sempit. Kita sulit bergerak, sulit menemukan barang yang penting, bahkan sulit merasa nyaman. Begitu pula dengan pikiran. Sesekali kita perlu membersihkannya. Bukan dengan melupakan semua pengalaman, tetapi dengan memilih mana yang masih layak disimpan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Tidak semua kenangan harus terus dibawa. Ada kenangan yang cukup dijadikan pelajaran tanpa harus menjadi beban. Ada orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita hanya untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk tinggal selamanya. Ketika mereka pergi, bukan berarti hidup kita ikut selesai. Justru seringkali kepergian seseorang membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Melepaskan bukan berarti menghapus semua rasa. Kita tetap boleh sedih, tetap boleh kecewa, tetap boleh menangis. Semua emosi itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang perlu dihindari adalah tinggal terlalu lama di dalam kesedihan, hingga lupa bahwa hidup masih terus berjalan. Air mata memang tidak selalu bisa menyelesaikan masalah, tetapi terkadang air mata membantu kita melepaskan beban yang terlalu lama dipendam. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang keras di dalam dirinya. Mereka tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap berbicara seperti biasa. Padahal setiap malam mereka memikirkan banyak hal. Karena itu, jangan mudah menilai kehidupan orang lain hanya dari apa yang terlihat. Setiap orang memiliki pertarungan yang tidak selalu bisa diceritakan. Hal yang sama juga berlaku untuk diri kita. Jangan memaksa diri terlihat kuat setiap saat. Tidak ada yang salah jika sesekali mengakui bahwa kita sedang lelah. Mengakui kelelahan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita mengenali batas kemampuan diri sendiri. Justru orang yang terus memaksakan diri tanpa pernah berhenti, seringkali lebih cepat kehilangan semangat dibanding mereka yang tahu kapan harus beristirahat. Kita hidup di zaman yang membuat segala sesuatu terlihat seperti perlombaan. Media sosial menampilkan keberhasilan orang lain hampir setiap hari. Ada yang membeli rumah, ada yang menikah, ada yang mendapatkan pekerjaan impian, ada yang berlibur ke berbagai tempat, ada yang membangun usaha dengan cepat. Tanpa sadar, kita mulai bertanya, mengapa hidup mereka terlihat begitu mudah, sementara perjalanan kita terasa berat? Padahal apa yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Tidak ada yang mengunggah rasa takutnya setiap hari. Tidak banyak yang memperlihatkan kegagalannya berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses panjang yang mungkin penuh air mata dan pengorbanan. Karena itu, membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain adalah perlombaan yang tidak akan pernah selesai. Daripada sibuk melihat langkah orang lain, akan jauh lebih baik jika kita mulai melihat seberapa jauh diri kita sendiri sudah berkembang. Mungkin kita belum berada di tempat yang diinginkan, tetapi bukankah kita juga sudah melewati banyak hal yang dulu terasa mustahil? Dulu mungkin kita pernah berpikir tidak akan mampu menghadapi masalah tertentu, tetapi ternyata kita berhasil melewatinya. Itu berarti kita lebih kuat daripada yang selama ini kita kira. Kelelahan seringkali membuat kita lupa menghargai kemajuan kecil. Kita terlalu fokus pada tujuan besar, sehingga menganggap langkah-langkah kecil tidak berarti. Padahal setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Tidak ada pohon besar yang langsung tumbuh tinggi dalam semalam. Semuanya membutuhkan waktu. Begitu pula dengan perubahan dalam hidup kita. Kadang kita terlalu keras mengejar masa depan, sampai lupa menikmati hari ini. Kita terus berkata, nanti kalau sudah begini baru bahagia. Lalu ketika tujuan itu tercapai, muncul tujuan baru yang kembali membuat kita menunda rasa syukur. Tanpa sadar, hidup habis untuk mengejar sesuatu yang selalu bergeser lebih jauh.
Padahal ketenangan bukan hanya ditemukan di garis akhir. Ketenangan bisa hadir ketika kita menikmati secangkir minuman hangat di pagi hari, ketika berbincang dengan orang yang kita sayangi, ketika melihat langit sore, ketika menghirup udara segar, atau ketika akhirnya bisa tidur dengan pikiran yang lebih ringan. Kebahagiaan seringkali hadir dalam hal-hal sederhana yang selama ini kita anggap biasa. Mungkin kita tidak bisa mengubah semua keadaan hari ini. Mungkin masalah belum selesai. Mungkin jawaban atas doa-doa kita belum datang. Namun bukan berarti kita harus kehilangan harapan. Selama masih ada kesempatan untuk bangun esok hari, selalu ada kemungkinan bahwa hidup akan bergerak ke arah yang lebih baik. Yang penting adalah jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa lambat. Seringkali kita menganggap hidup harus selalu naik, padahal hidup lebih mirip ombak di lautan. Kadang naik, kadang turun, kadang tenang, kadang bergelombang. Tidak ada ombak yang selamanya tinggi, dan tidak ada pula ombak yang selamanya tenang. Begitu pula dengan kehidupan. Masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, sama seperti masa bahagia yang juga perlu disyukuri selagi ada. Karena itu, jangan terlalu takut ketika sedang berada di bawah. Posisi kita hari ini bukan penentu akhir cerita. Selama masih mau belajar, masih mau mencoba dan masih mau melangkah meskipun perlahan, selalu ada peluang untuk bangkit kembali. Bahkan banyak orang menemukan versi terbaik dirinya justru setelah melewati masa-masa paling berat dalam hidupnya. Yang paling penting untuk diingat adalah kita tidak harus membawa semua beban sendirian. Ada kalanya kita perlu berbagi cerita kepada orang yang bisa dipercaya. Ada kalanya kita membutuhkan pelukan, nasihat, atau sekedar orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Manusia memang diciptakan untuk saling menguatkan. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan ketika beban terasa terlalu berat. Pada akhirnya, kelelahan terbesar seringkali bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari isi pikiran kita sendiri. Ketika pikiran mulai dipenuhi ketakutan, penyesalan, kecemasan, dan tuntutan yang tidak ada habisnya, tubuh ikut merasakan dampaknya. Karena itu, jika benar-benar ingin melepaskan semua kelelahan, mungkin sudah waktunya kita berhenti memberi ruang bagi pikiran-pikiran yang hanya menguras energi tanpa memberikan manfaat. Biarkan masa lalu tetap menjadi pelajaran, biarkan masa depan datang pada waktunya, dan izinkan diri kita menikmati hari ini dengan hati yang lebih tenang. Seringkali kita tidak sadar bahwa sebagian besar rasa lelah berasal dari kebiasaan memikul sesuatu yang bahkan belum tentu akan terjadi. Kita menghabiskan waktu berjam-jam membayangkan kemungkinan terburuk, menyusun berbagai skenario yang menakutkan, lalu merasa cemas seolah semuanya sudah benar-benar terjadi. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Pikiran memang memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa menjadi sahabat yang membantu kita mengambil keputusan, tetapi ia juga bisa menjadi musuh ketika dibiarkan berlari tanpa arah. Karena itu, salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi kelelahan adalah berhenti hidup di dalam kemungkinan yang belum tentu nyata. Coba perhatikan, ketika kita sedang menghadapi masalah, seringkali masalah itu sendiri sebenarnya masih bisa diatasi. Yang membuatnya terasa jauh lebih berat adalah cerita-cerita yang kita tambahkan di dalam kepala. Kita mulai berpikir bahwa semuanya akan gagal, semua orang akan meninggalkan kita, masa depan akan hancur dan tidak ada lagi jalan keluar. Pikiran seperti itu datang begitu cepat hingga kita menganggapnya sebagai kenyataan. Padahal belum tentu satupun dari semua dugaan itu benar-benar terjadi. Kita lelah bukan karena kenyataannya, tetapi karena bayangan yang kita ciptakan sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh bersiap menghadapi masa depan. Tentu saja kita perlu membuat rencana dan berhati-hati. Namun ada perbedaan besar antara bersiap dengan terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu. Bersiap membuat kita lebih tenang karena memiliki langkah yang jelas. Sebaliknya, rasa khawatir yang berlebihan justru menghabiskan energi tanpa menghasilkan apapun. Setelah berjam-jam memikirkan hal yang sama, masalahnya belum tentu selesai, tetapi tubuh kita sudah merasa letih. Ada hal lain yang juga sering membuat hati terasa berat, yaitu keinginan untuk menjadi sempurna. Kita ingin tidak pernah salah. Kita ingin semua keputusan selalu benar. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin setiap pekerjaan menghasilkan hasil terbaik. Sekilas keinginan itu terdengar baik, tetapi jika dijadikan standar hidup,
kita akan terus merasa kurang. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tidak ada kehidupan yang bebas dari kesalahan. Justru melalui kesalahan itulah kita belajar menjadi lebih bijaksana. Bayangkan jika setiap langkah harus sempurna sebelum kita berani melangkah. Kemungkinan besar kita tidak akan pernah memulai apapun. Kita akan terus menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, kemampuan yang sempurna, dan keyakinan yang 100%. Padahal waktu terus berjalan, kesempatan datang lalu pergi. Seringkali yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, melainkan keberanian untuk memulai meskipun masih banyak kekurangan. Kita juga perlu berhenti menghukum diri sendiri karena masa lalu. Banyak orang yang masih membawa rasa bersalah bertahun-tahun setelah sebuah kesalahan terjadi. Mereka terus berkata, seandainya dulu tidak melakukan itu, atau seandainya dulu memilih jalan yang berbeda. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu. Penyesalan memang bisa menjadi guru, tetapi jika terus dipelihara, ia berubah menjadi penjara yang menghalangi kita menikmati masa kini. Setiap orang pasti pernah membuat keputusan yang keliru. Setiap orang pernah mempercayai orang yang salah, pernah mengambil langkah yang ternyata tidak sesuai harapan, pernah gagal, pernah kehilangan kesempatan, dan pernah merasa menyesal. Itu adalah bagian dari kehidupan. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah salah, melainkan siapa yang mau belajar dari kesalahannya. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun, bernafas, dan menjalani hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki banyak hal. Mungkin tidak semuanya bisa kembali seperti semula, tetapi bukan berarti semuanya sudah berakhir. Selama hidup masih berjalan, selalu ada kemungkinan untuk memulai lagi. Bahkan pohon yang kehilangan seluruh daunnya tetap bisa tumbuh hijau kembali ketika musim berganti. Begitu pula manusia, luka bukan akhir dari pertumbuhan. Kelelahan juga muncul ketika kita terlalu sering berkata iya kepada semua orang, tetapi selalu berkata nanti kepada diri sendiri. Kita memenuhi permintaan orang lain, membantu siapa saja, menerima semua tanggung jawab, hingga akhirnya tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Kita takut dianggap egois jika menolak. Kita takut mengecewakan orang lain, padahal terus mengorbankan diri sendiri demi memenuhi harapan semua orang juga bukan sesuatu yang sehat. Belajar mengatakan tidak bukan berarti kita menjadi orang yang jahat. Itu berarti kita sedang menjaga batas agar energi tidak habis begitu saja. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua tanggung jawab harus kita ambil. Ada kalanya kita perlu berkata, saat ini belum bisa, demi menjaga kesehatan pikiran dan tubuh. Orang yang benar-benar menghargai kita biasanya juga akan menghargai batas yang kita miliki. Begitu pula dengan hubungan yang terus menguras energi. Tidak semua hubungan harus dipertahankan hanya karena sudah berlangsung lama. Ada hubungan yang membuat kita berkembang, merasa dihargai, dan menjadi lebih baik. Namun ada juga hubungan yang membuat kita terus merasa tidak cukup, selalu disalahkan atau hanya dicari ketika dibutuhkan. Hubungan seperti itu perlahan menguras semangat tanpa kita sadari. Melepaskan hubungan yang tidak sehat memang tidak mudah. Ada kenangan, ada rasa tidak tega, ada harapan bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Namun jika bertahan hanya membuat hati terus terluka, mungkin yang dibutuhkan bukan kesabaran yang lebih besar, melainkan keberanian untuk menjaga diri sendiri. Kita tidak bisa terus menuangkan air ke dalam gelas orang lain jika gelas kita sendiri sudah kosong. Hal lain yang sering kita lupakan adalah pentingnya menikmati hal-hal sederhana. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, hingga lupa bahwa kehidupan sebenarnya tersusun dari momen-momen kecil. Senyuman orang terdekat, udara pagi yang segar, tawa bersama keluarga, secangkir teh hangat atau waktu tenang tanpa gangguan, seringkali jauh lebih berharga daripada yang kita sadari. Ketika kita mulai memperhatikan hal-hal sederhana itu, hidup terasa lebih penuh dan kelelahan perlahan berkurang. Rasa syukur bukan berarti mengabaikan masalah. Rasa syukur berarti menyadari bahwa di tengah semua kesulitan, masih ada hal-hal baik yang layak dihargai. Masih ada nafas yang diberikan, masih ada kesempatan memperbaiki diri. Masih ada orang yang peduli, masih ada hari baru yang membawa harapan baru. Semakin sering kita melihat apa yang masih kita miliki, semakin kecil kemungkinan kita tenggelam dalam rasa kekurangan. Pada akhirnya, hidup memang tidak pernah benar-benar ringan.
Akan selalu ada tanggung jawab, tantangan, kehilangan, dan perubahan yang harus dihadapi. Namun beban itu tidak harus ditambah dengan pikiran-pikiran yang hanya melemahkan diri sendiri. Lepaskan apa yang memang sudah tidak bisa diubah. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang sudah berlalu. Berhenti mengejar kesempurnaan yang tidak pernah ada. Berikan ruang untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Percayalah bahwa tidak semua langkah harus cepat, karena perjalanan yang paling penting bukan siapa yang lebih dulu sampai, melainkan siapa yang tetap mampu menjaga hati tetap tenang di sepanjang jalan. Dengan pikiran seperti itulah, kelelahan yang selama ini terasa begitu berat, perlahan akan berubah menjadi kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Masih ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, padahal justru itulah yang paling banyak menghabiskan energi setiap hari. Kita terlalu sering hidup di dalam penilaian orang lain. Tanpa sadar, banyak keputusan yang diambil bukan karena benar-benar kita inginkan, tetapi karena takut dipandang buruk. Kita memilih diam karena takut dianggap aneh. Kita memaksakan diri bekerja tanpa henti karena takut disebut malas. Kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan karena ingin terlihat berhasil. Kita bahkan terkadang tersenyum ketika hati sedang hancur, hanya agar orang lain mengira semuanya baik-baik saja. Jika terus hidup seperti itu, cepat atau lambat kita akan kehabisan tenaga. Bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita terus memainkan peran yang bukan diri sendiri. Menjadi diri sendiri memang tidak selalu mudah, tetapi jauh lebih melelahkan jika setiap hari kita harus menjadi seseorang yang hanya ingin memenuhi harapan orang lain. Tidak ada manusia yang mampu membuat semua orang puas. Selalu akan ada yang menyukai kita, dan selalu ada yang mencari alasan untuk tidak menyukai kita. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semakin cepat kita menerima kenyataan itu, semakin cepat pula hati menemukan ketenangan. Kita tidak membutuhkan persetujuan semua orang untuk menjalani hidup dengan baik. Orang-orang yang benar-benar peduli akan tetap menghargai kita meskipun tidak selalu setuju dengan pilihan kita. Sebaliknya, orang yang memang ingin mencari kesalahan akan tetap melakukannya walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi, mengapa harus menghabiskan begitu banyak energi untuk sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan? Kehidupan akan terasa jauh lebih ringan ketika kita mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa dilakukan hari ini. Bukan memikirkan 100 kemungkinan yang belum tentu terjadi, bukan menyesali keputusan yang sudah berlalu, dan bukan mengejar pengakuan dari semua orang. Cukup lakukan apa yang memang menjadi tanggung jawab kita hari ini dengan sebaik mungkin. Setelah itu, biarkan hasilnya mengikuti. Tidak semua hasil bisa kita atur, tetapi usaha selalu berada di dalam kendali kita. Kadang kita lupa bahwa tubuh juga memiliki cara berbicara. Ketika pikiran terlalu penuh, tubuh mulai mengirimkan tanda. Tidur menjadi tidak nyenyak, nafsu makan berubah, kepala terasa berat, bahu terasa tegang, semangat menghilang. Hal-hal kecil mulai terasa melelahkan. Banyak orang mengira semua itu hanya kelelahan fisik, padahal seringkali akar utamanya adalah pikiran yang tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Karena itu, sesekali cobalah berhenti sejenak dari semua kebisingan. Tidak harus pergi ke tempat yang jauh, tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Terkadang cukup duduk dengan tenang, menarik nafas perlahan, mematikan ponsel beberapa saat atau menikmati sore tanpa tergesa-gesa, sudah mampu memberikan ruang bagi pikiran untuk bernafas. Dunia tidak akan berhenti hanya karena kita beristirahat sebentar. Justru dengan beristirahat, kita memiliki tenaga untuk kembali melangkah dengan lebih baik. Jangan merasa bersalah ketika memilih menjaga diri sendiri. Banyak orang menganggap istirahat sebagai kemalasan, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kemalasan membuat kita menghindari tanggung jawab, sementara istirahat mempersiapkan kita agar mampu menjalankan tanggung jawab dengan lebih baik. Tubuh yang dipaksa terus bekerja tanpa jeda akan kehabisan tenaga. Pikiran juga demikian. Semakin lama dipenuhi tekanan tanpa ruang untuk pulih, semakin sulit bagi kita untuk berpikir jernih. Mungkin selama ini kita terlalu keras mengejar sesuatu yang bahkan tidak benar-benar kita butuhkan. Kita mengejar pujian, padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan. Kita mengejar pengakuan, padahal yang dibutuhkan adalah rasa cukup. Kita mengejar kesempurnaan, padahal yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk terus bertumbuh. Ketika tujuan hidup mulai bergeser hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kelelahan akan menjadi teman yang sulit dipisahkan. Cobalah bertanya kepada diri sendiri,
Kapan terakhir kali kita merasa benar-benar tenang? Bukan tenang karena semua masalah selesai, tetapi tenang karena menerima bahwa hidup memang tidak harus selalu berjalan sesuai rencana. Ada kekuatan besar di dalam penerimaan. Menerima bukan berarti menyerah, menerima berarti berhenti bertengkar dengan kenyataan. Selama kita terus menolak kenyataan yang sudah terjadi, energi akan habis hanya untuk melawan sesuatu yang tidak mungkin diubah. Hidup mengajarkan bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Kita mungkin kehilangan kesempatan, kehilangan seseorang yang disayangi, kehilangan pekerjaan, kehilangan mimpi, atau kehilangan waktu yang tidak bisa kembali. Semua kehilangan itu memang menyakitkan, namun hidup juga mengajarkan bahwa setelah kehilangan, selalu ada ruang untuk menemukan hal-hal baru. Tidak selalu lebih mudah, tetapi seringkali membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Banyak orang yang akhirnya menemukan tujuan hidup justru setelah melewati masa-masa paling sulit. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan berasal dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau ramainya pujian. Kebahagiaan seringkali datang ketika hati tidak lagi dipenuhi keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ketika kita berhenti memaksa hidup mengikuti kemauan kita, disitulah kita mulai melihat bahwa banyak hal baik sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Jangan takut jika hari ini langkah terasa lambat. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa semua orang harus berhasil di usia tertentu, harus memiliki pencapaian tertentu, atau harus mengikuti jalan yang sama. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan apakah kita tetap berjalan tanpa menghilangkan diri sendiri. Ingatlah bahwa badai selalu berlalu. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, tetapi tidak ada hujan yang turun selamanya. Matahari selalu menemukan waktunya untuk kembali bersinar. Begitu juga kehidupan kita. Masa-masa berat yang sedang kita hadapi hari ini, suatu saat hanya akan menjadi cerita tentang bagaimana kita mampu bertahan. Saat itu tiba, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu begitu ditakuti ternyata bisa dilewati sedikit demi sedikit. Jadi, jika hari ini hati terasa penuh, jika pikiran terasa sesak, jika tubuh terasa lelah meskipun tidak melakukan banyak hal, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, mungkin karena sudah terlalu lama kita membawa beban yang sebenarnya bisa dilepaskan. Lepaskan penyesalan yang tidak bisa mengubah masa lalu. Lepaskan kecemasan yang belum tentu menjadi kenyataan. Lepaskan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Lepaskan kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Lepaskan tuntutan untuk selalu sempurna. Dan yang paling penting, lepaskan keyakinan bahwa kita harus kuat setiap saat. Mulai hari ini, izinkan diri kita hidup dengan langkah yang lebih ringan. Nikmati prosesnya, syukuri hal-hal kecil, rawat pikiran seperti kita merawat tubuh, dan percaya bahwa setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih tenang. Hidup bukan tentang membawa beban sebanyak mungkin, tetapi tentang mengetahui beban mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Ketika kita mulai memahami hal itu, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ketenangan sudah ada di dalam diri kita, hanya tertutup oleh begitu banyak pikiran yang selama ini tidak pernah kita lepaskan. Saat pikiran-pikiran itu perlahan dilepaskan, hati akan terasa lebih lapang, langkah menjadi lebih ringan, dan kita akhirnya bisa menjalani hidup bukan sekedar bertahan, tetapi benar-benar menikmati setiap perjalanan yang diberikan. Dan ketika akhirnya kita mampu menikmati perjalanan itu, kita akan menyadari bahwa selama ini yang paling dibutuhkan bukan kehidupan yang sempurna, melainkan cara berpikir yang lebih tenang. Dunia mungkin tidak berubah, tanggung jawab tetap ada, masalah masih akan datang silih berganti. Orang-orang tetap memiliki pendapatnya masing-masing. Namun yang berubah adalah cara kita menyikapi semuanya. Perubahan itulah yang membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Bayangkan dua orang yang berjalan di jalan yang sama. Keduanya membawa beban dengan berat yang hampir sama. Namun yang satu terus mengeluh karena merasa bebannya terlalu berat. Sedangkan yang lain sesekali berhenti, mengatur nafas, lalu melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Jalan yang mereka lalui sebenarnya tidak berbeda, tetapi pengalaman yang mereka rasakan sangat berbeda. Hidup pun seperti itu. Cara kita membawa beban seringkali lebih menentukan daripada berat beban itu sendiri. Selama ini mungkin kita terlalu percaya bahwa kebahagiaan ada di depan sana. Kita berkata kepada diri sendiri bahwa kita akan tenang ketika semua impian tercapai.
Kita akan bahagia ketika memiliki pekerjaan yang lebih baik. Kita akan lega ketika semua masalah selesai. Kita akan tersenyum ketika kondisi ekonomi membaik. Tidak ada yang salah dengan memiliki harapan, namun jika seluruh kebahagiaan selalu diletakkan di masa depan, kita akan kehilangan kesempatan menikmati hari ini. Padahal hari ini juga layak disyukuri. Hari ini mungkin tidak sempurna, tetapi masih ada kesempatan untuk belajar. Hari ini mungkin tidak mudah, tetapi masih ada kesempatan untuk bertahan. Hari ini mungkin penuh tantangan, tetapi juga penuh kemungkinan. Jangan sampai kita menghabiskan seluruh hidup hanya menunggu waktu yang dianggap ideal, sementara hari-hari yang sedang dijalani justru terlewat begitu saja. Kita juga perlu mengingat bahwa setiap luka yang pernah dialami telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin saat mengalaminya kita merasa semuanya tidak adil. Kita bertanya, mengapa harus mengalami kehilangan? Mengapa harus dikecewakan? Mengapa harus gagal setelah berusaha keras? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul. Namun jika melihat ke belakang, seringkali justru pengalaman paling sulit itulah yang mengajarkan pelajaran paling berharga. Orang yang pernah gagal biasanya lebih menghargai keberhasilan. Orang yang pernah kehilangan lebih memahami arti kehadiran. Orang yang pernah merasa sendirian biasanya lebih peka terhadap kesepian orang lain. Luka memang meninggalkan bekas, tetapi bekas itu tidak selalu menjadi kelemahan. Kadang bekas itu justru menjadi tanda bahwa kita pernah bertahan melewati sesuatu yang tidak mudah. Jangan pernah meremehkan kemampuan diri untuk bangkit. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Mungkin perubahan yang diharapkan belum datang. Namun setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita ke tempat yang berbeda. Tidak ada usaha baik yang benar-benar sia-sia. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi setiap tindakan positif sedang membangun masa depan sedikit demi sedikit. Jika hari ini kita hanya mampu melangkah satu langkah, tidak apa-apa. Jika hari ini yang bisa dilakukan hanyalah menyelesaikan satu pekerjaan kecil, itu juga tidak masalah. Jangan menganggap langkah kecil tidak berarti. Justru langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya muncul sesekali lalu menghilang.